Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua, yang berkaitan dengan kewirausahaan yaitu merintis usaha baru. Ya, ini adalah merupakan untuk materi yang selanjutnya, yang merintis usaha baru dan model perkembangannya bagaimana sih? Ada berapa cara untuk merintis usaha dan model perkembangannya Nah, ini berkaitan dengan wirausaha. Ada 3 cara. Yang pertama adalah mendirikan usaha baru atau misalnya melalui secara individual atau mendirikan sendiri, kemudian bisa melalui persekutuan atau perseroan dan juga bisa dengan berbadan hukum dengan modal saham. Jadi untuk mendirikan usaha ini baru itu bisa melalui kita secara individual, persekutuan atau perseroan atau kita menjalin dengan modal saham lain melalui berbadan hukum ya. Kemudian yang kedua adalah membeli perusahaan orang lain ya. Perusahaan orang lain yang misalnya mau collab kita beli, kita eh, misalnya dijadikan menjadi perusahaan kita, kemudian bisa dengan nama yang sebelumnya atau bisa dengan nama lain. Kemudian yang ketiga dengan cara bekerjasama manajemen, yaitu eh, dengan parent company atau franchisor di mana kita nanti ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati kalau kita melakukan kerjasama dengan eh, pihak-pihak lain atau dengan manajemen. Kemudian untuk memasuki dunia usaha, seseorang untuk memasuki dunia usaha harus mempunyai memang tadi ada entrepreneurship, ada jiwa usaha yang harus dapat diorganisir dengan baik, dikelola dan harus tadi bisa bahwa kita itu kalau seorang wira itu berani menghadapi risiko ya. Karena untuk memasuki usaha berdasarkan survei yang dilakukan oleh Peggy Lambing tahun 2000 bahwa 43% sumber ide bisnis itu dari pengalaman di tempat kerja. Kemudian yang 11 besar itu melihat dari untuk memenuhi peluang pasar. Yang 46% itu karena hobi. Jadi kalau dilihat dari memasuki dunia usaha itu yang paling banyak adalah dari berdasarkan survei ini adalah dari 46% itu karena hobi atau karena kita mempunyai hobi ini ternyata bisa menghasilkan sebuah uh, nilai yang sangat spektakuler bahkan bisa menghasilkan pendapatan yang sangat spektakuler ya. Kalau sekarang dilihat banyak kalau karena zamannya online di YouTube itu banyak menciptakan kreasi-kreasi baru dengan mencoba untuk membuat sebuah program yang mana ternyata YouTubernya malah banyak sekali ya, bahkan sampai ratusan juta. Ini merupakan adalah peluang yang sangat baik dan menjadi kaya dengan cara tadi kita melakukan terobosan-terobosan atau inovasi karena hobi kita misalnya. Nah, hobinya makan pun bisa dijadikan sebagai sarana untuk kita memasuki dunia usaha ya atau kuliner. Kemudian untuk peluang bisnis ya. Peluang bisnis peluang bisnis ada 2 pendekatan dalam mencari peluang bisnis inside out atau ide generation yang melakukan keberhasilan dengan keterampilan sendiri dan latar belakang jadi yang ada dari kita sendiri. Kemudian yang kedua the outside in yaitu opportunity recognition. Ini adalah kesempatan yang dalam hal ini adalah menentukan keberhasilan melalui pengamatan lingkungan dalam mencari peluang pasar ya. Memang utamanya kalau sekarang ada beberapa kalau si dua-duanya ini bahwa ada pendekatan yang dari diri sendiri dan dari luar pengamatan pasar ini tergantung dari apa produk apa yang akan misalnya tawarkan kepada masyarakat ya. Kemudian yang berikutnya peluang bisnis ini yang berdasarkan tadi diri sendiri adalah misalnya berdasarkan untuk memulai usaha harus mempunyai adanya kompetensi yang dimiliki oleh orang tersebut. Misalnya ya kemampuannya secara teknik adalah misalnya dari kemampuan yang dia miliki adalah keterampilan usaha membuat apa saja kalau ditekuni kemudian nanti
diupayakan menjadi sebuah usaha yang bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang sangat besar. Kemudian yang kedua adalah kemampuan manajemen bisnis. Ini kalau kemampuan manajemen bisnis ini biasanya berdasarkannya adalah ada analisa pasarnya, ada produknya, ada keuangannya, seperti tadi ada networkingnya, jaringan kerjanya, dan ini juga jaringan kerja ini sekarang sangat penting ya untuk bisa menjadi seorang wirausaha yang sukses, jaringan kerja yang dibina juga atau yang kita raih kalau bisa sebanyak-banyaknya. Kemudian ada yang faktor kemampuan itu misalnya bahwa ada faktor lain yang juga perlu sangat penting diketahui bahwa seorang wirausaha adalah bahwa melakukan usahanya itu atau memulai usahanya harus banyak ide atau tadi kreativitas, banyak ide-ide yang muncul atau inisiatif, ada kemampuan dan tadi berani untuk mengambil risiko itu penting ya sehingga ini dari hal inilah yang tadi yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Kemudian faktor perhatian dalam merintis usaha baru ya. Faktor perhatiannya yang berkaitan dengan faktor perhatian atau dalam hal ini faktor perhatian. Perhatian dalam merintis usaha. Dalam merintis usaha. Yang pertama adalah bidang dan jenis usaha yang dimiliki bidang atau yang dalam ini yang dimasuki bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Yang kedua bentuk usaha dan kepemilikannya tadi apakah berdiri secara sendiri atau berbadan hukum atau dalam hal persewaan, kemudian tempat usaha yang akan dibeli, kemudian organik usaha yang digunakan dan lingkungan usahanya. Ini adalah faktor perhatian dalam merintis usaha baru. Bidang dan jenis usaha yang dimiliki, bentuk usaha dan kepemilikan, tempat usaha yang akan dipilih, organisasi usaha yang digunakan, dan lingkungan usaha. Kemudian ada faktor perhatian dalam merintis usaha ini di bidang dan jenis yang dimasuki. Ada beberapa misalnya di sektor pertanian dan peternakan, pertambangan, fabrikasi, konstruksi, pendanaan, kemudian yang berkaitan dengan jasa keuangan, jasa perseroan, jasa umum, jasa wisata, dan banyak sekali. Banyak jenis-jenis usaha yang bisa dimasuki melihat perkembangannya yang ada di wilayah itu atau jasa kuliner dan sebagainya. Ini masuk faktor perhatian dalam merintis usaha tergantung dari bidang atau jenis usaha yang akan dimasuki. Kemudian kalau faktor perhatian dalam merintis usaha baru untuk bentuk dan usahanya tadi sudah saya terangkan dan pemilikannya apakah perusahaan perseorangan, persekutuan atau perseroan ya. Ini juga penting tergantung apakah bersifat individual atau tidak. Kemudian yang berkaitan dengan perusahaan perseorangan, ciri-cirinya. Bila Anda bermaksud mempunyai kantor atau hanya ingin berbisnis di rumah saja, maka pilihan itu cocok untuk Anda ya kalau misalnya perseorangan. Bila usaha Anda itu hanya sekedar berbisnis coba-coba dahulu maka Anda mencobanya dengan kepemilikan tunggal. Ini untuk yang perseorangan. Sedangkan untuk ada keuntungan dan kerugian perusahaan perseorangan. Administrasinya sangat sederhana atau lebih ringan. Kemudian lebih fleksibel dalam mengambil keputusan, mudah untuk dihentikan atau dilanjutkan ke jenis pemilikan lainnya. Kemudian keuntungan usaha menjadi milik sendiri karena Anda adalah pemilik tunggal. Kerugiannya sulit untuk menjadi perusahaan yang besar karena mengandalkannya kekuatan individu atau secara perseorangan. Nama bisnis Anda bisa diikuti oleh yang lain karena tidak misalnya punya kekuatan hukum. Kemudian tidak bisa menjalin hubungan dengan perusahaan yang berskala besar. Kemudian risiko kegagalan ditanggung oleh sendiri. Nah, ada plus minusnya, tapi mungkin tergantung tinggal entrepreneurnya ingin
secara individual usahanya atau menjalin kerjasama dengan atau secara personal atau persekutuan. Kemudian kalau persekutuan pemiliknya lebih dari satu, sumber investasi bersifat pribadi berdasarkan persekutuan, tanggung jawab pribadi dan tidak terbatas, manajemen usaha bisa berakhir karena kematian pemilik atau keputusan dari sekutu. Ini yang untuk persekutuannya, ciri-ciri yang dimilikinya adalah tadi. Untuk keuntungan sama kerugiannya, kalau yang keuntungan Anda ada mitra berarti ada tempat untuk atau bertukar pikir, kemudian diskusi, kemudian berdiskusi pekerjaan dalam sebuah usaha. Kemudian ada misalnya mitra yang berarti bisa menjadi pengontrol pekerjaan. Kemudian ada mitra yang berarti sebagai risiko kerugian, ya. Kemudian ada mitra berarti bisa saling belajar satu dengan yang lain. Kemudian kalau ini keuntungannya, kalau kerugiannya perlunya saling pengertian dan memahami satu sama lain. Kemudian sering terjadi masalah keuangan saat usaha belum ada untung ataupun saat misalnya bisnisnya menguntungkan. Kemudian pembagian beban kerja sering menjadi permasalahannya dalam koordinasi pekerjaan dari mengelola keuangan. Ini mungkin karena lebih dari satu orang, ada yang berbeda pemahaman, persepsi, dan sebagainya. Kemudian kalau perseorangan atau corporation, ciri-cirinya adalah struktur kepemilikannya diwakili dari besarnya setoran modal atau nilai saham. Jumlah pemegang saham tidak terbatas, pemegang saham bisa perseorangan atau badan hukum pemerintah. Para pemegang saham menunjukkan komisaris sebagai pengawas atas pelaksanaan operasional bisnisnya dan pimpinan pengawas usaha. Ini kaitannya dengan keuntungannya, ya. Di situ sudah ada bahwa punya kredibilitas yang bisa dipertanggungjawabkan, punya waktu usaha yang lebih lama, tanggung jawabnya jelas antara pemilik dan pengelola usaha. Kemudian kaitannya bisa berhubungan dengan perusahaan asing dari luar negeri atau perusahaan multinasional dengan tujuan ekspor dan impor. Kemudian untuk kerugiannya membutuhkan biaya administrasi yang lebih besar, lebih banyak pekerjaan administrasi yang lebih besar, kemudian ada biaya pajak dan pendapatan perusahaan dan secara pribadi dari pemiliknya. Kemudian bila Anda belum siap, maka bisnis berbadan hukum membutuhkan uang cukup besar untuk memperbanyak, untuk membuatnya, dalam hal ini kaitannya dengan untuk menutupi, ya. Kemudian faktor perhatian pada ini ada tadi bahwa ada faktor perhatian dalam merintis usaha baru, yaitu tempat usaha yang dipilih harus dekat dengan konsumen, dekat dengan sumber tenaga, dan dekat dengan sumber bahan baku. Ini penting, ya, karena ini kaitannya dengan efisiensi, ya. Jadi ada faktor-faktor yang perlu pertimbangan di dalam memilih usaha ini adalah kedekatan dengan konsumen, kedekatan dengan sumber tenaga kerja atau SDM-nya, kedekatan dengan bahan bakunya atau dalam ini sumber daya. Untuk pemilihan tempat faktor berefisiensi perlu diperhatikan karena kalau dalam hal ini adalah strukturnya adalah sebenarnya strategis, ya. Jadi dengan di tempat yang strategis dan efisien, menyewa bila lebih menguntungkan atau bekerja sama bagi hasil dan sebagainya. Kemudian dalam merintis usaha ada organisasi yang usaha yang digunakan yang bersifat kompleks. Organisasi usaha tergantung ini yang besar kecilnya tergantung dari usaha yang dimasuki. Lingkupnya misalnya kecil, biasanya untuk usaha bisnis-bisnis yang kecil-kecilan tadi yang bersifat misalnya dalam hal ini adalah merupakan small business owner atau small business operator yang berfungsi bersama, atau misalnya dalam hal yang kalau sudah besar adalah
fungsi yang sangat besar, yang dalam ini perusahaan punya fungsi manajemen yang sifatnya juga harus besar. Kemudian untuk organisasi usaha yang digunakan yang menerapkan ini adalah berapa persen yang berkaitan dengan manajemennya, ini berkaitan dengan kaitannya dengan modal yang dimilikinya juga. Ini penting ya, organisasi usaha yang digunakannya tergantung dari bagaimana kita melakukan pengelolaannya secara benar ya. Kemudian faktor perhatian yang kaitannya dengan lingkungan usaha, ada dua lingkungan yang harus diperhatikan, yang harus dievaluasi adalah lingkungan mikro yang termasuk pemasoknya, suppliernya, karyawan, pemegang saham, direksi dan lain-lain. Kemudian lingkungan makronya adalah ekonomi, teknologi, sosial politik, demografi dan gaya hidup. Ini di luar yang kita misalnya kaitannya juga regulasi, termasuk ekonomi, teknologi, sosial politik, demografi, gaya hidup, jangan juga regulasi yang dalam hal ini adalah pemerintah. Ini berkaitan dengan kaitannya materi yang berkaitan dengan merintis usaha. Saya kira untuk hari ini saya cukupkan dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.